Hai para penggemar film, kembali lagi sama saya di channel Singkat Cerita, yang dimana channel ini akan membahas film-film baik yang sudah tayang maupun yang belum tayang. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu film favorit saya nih. Film ini berjudul Yin dan Yang Master, Mimpi Keabadian. Film ini sangat seru gengs. Film yang diangkat dari novel Onmyoji karya Yumi Makurabaku ini bergenre fantasi. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Diawali dengan seorang anak kecil bernama Shin Ming yang sedang mempelajari sebuah sihir bersama gurunya yang bernama Zhong Xing. Shin Ming mempelajari sebuah mantra pelindung hingga tak terasa ia sudah beranjak dewasa. Namun Shin Ming masih saja belum bisa mempelajari mantra pelindung yang diajarkan oleh gurunya. Shin Ming kemudian menunjukkan kepada gurunya bahwa ia lebih menguasai mantra teleportasi dan mengatakan bahwa mantra teleportasi lebih berguna untuk menahan serangan musuh. Namun guru Shin Ming terus bersikeras dan menyarankan Shin Ming agar terus mempelajari mantra pelindung untuk bersiap menghadapi ular bencana yang sebentar lagi akan bangkit. Ular bencana adalah suatu makhluk jahat berwujud ular raksasa yang memakan hasrat manusia. Makhluk tersebut tersegel pada kurungan es yang berada tak jauh dari mereka. Tak lama berselang, suara gemuruh terdengar dari kurungan ular tersebut. Zhong Xing tampak cemas dan langsung memindahkan Shin Ming melalui sihir teleportasi dan membuatnya pergi ke tempat yang lebih aman. Kemudian Zhong Xing mengeluarkan mantra yang akan memanggil 3 roh penjaga miliknya untuk menghadapi ular bencana yang akan muncul. Ketiga roh penjaga itu pun langsung memasang segel yang menghalangi jalan keluar ular bencana. Namun sang ular memiliki kekuatan yang luar biasa itu pun dengan mudahnya menembus segel penghalang. Tepat saat ular bencana itu menerobos segel, datanglah beberapa murid Zhong Xing termasuk Shin Ming yang merupakan murid Zhong Xing yang paling berbakat. Ular bencana kemudian memulai serangannya. Zhong Xing langsung berteriak memerintahkan semua muridnya agar memasang mantra pelindung untuk melindungi diri mereka masing-masing. Namun Shin Ming yang belum menguasai mantra pelindung malah membuat mantra teleportasi yang tidak cukup kuat untuk menahan serangan dari ular bencana. Zhong Xing yang menyadari hal tersebut langsung memindahkan mantra pelindung miliknya ke arah Shin Ming. Kemudian serangan dari ular bencana pun langsung mengenai tubuh Zhong Xing. Kemudian salah satu roh penjaga Zhong Xing yang bernama Roh Emas mengorbankan dirinya untuk melumpuhkan ular bencana. Namun sayangnya Zhong Xing terkena racun dari ular bencana dan menyebabkan dirinya sekarat. Sebelum mati, Zhong Xing mengatakan pesan-pesan terakhirnya kepada Shin Ming. Ia mengatakan bahwa ular bencana tidak benar-benar mati. Tubuh ular bencana masih bersemayam di tubuh seorang wanita dan wanita tersebut berada di kota kekaisaran. Zhong Xing kemudian memerintahkan Shin Ming untuk pergi ke tanah timur untuk menghentikan ular bencana yang akan bangkit kembali. Di dalam suatu ruangan istana tampak seorang pria bernama He Soyi dan wanita yang mempunyai nama asli Fang Yu yang sedang menyisir rambut seorang ratu kekaisaran tersebut. He Soyi adalah seorang roh penjaga milik Zhong Xing yang diperintahkan untuk melindungi sang putri. Namun karena suatu alasan He Soyi merubah wajahnya menjadi mirip Zhong Xing. Dan di lain tempat, pria yang bernama Buya sedang memainkan seruling di atas atap. Sementara itu Shin Ming baru saja tiba di kota kekaisaran dengan menaiki sebuah sampan. Tak lama berselang, keduanya merasa kehadiran siluman yang tak jauh dari tempat mereka. Setelah melakukan pencarian, keduanya pun menemukan seorang siluman yang didapati mencuri sebuah alat musik. Buya yang memiliki dendam ke semua siluman tanpa pikir panjang langsung menyerang siluman tersebut dengan anak panah miliknya. Namun serangan tersebut digagalkan oleh Shin Ming yang tak mau membunuh siluman itu. Shin Ming berkata bahwa semua itu tak memiliki niatan jahat. Namun Buya tetap bersikeras ingin membunuh siluman tersebut hingga terjadilah perkelahian di antara keduanya. Namun pada akhirnya Shin Ming memilih untuk mengalah dan pergi menggunakan mantra teleportasi miliknya. Kemudian saat Shin Ming tengah berjalan, ia bertemu kembali dengan siluman yang ia selamatkan tadi. Siluman itu merasa memiliki utang budi kepada Shin Ming dan mengajukan dirinya untuk menjadi roh pelindung milik Shin Ming. Dan roh penjaga itu bernama Batu Pembunuh. Kemudian scene berlanjut.
Saat Buya telah sampai di istana kekaisaran, Buya bertemu dengan Xingming dan Long Yi. Karena mereka bertiga merupakan master perwakilan dari 4 klan yang akan menghentikan ular bencana. Sementara satu lagi sama sang master belum diperlihatkan di sini. Lalu muncullah He Soyi yang menyapa para master. Xingming pun terkejut melihat He Soyi karena wajahnya mirip dengan gurunya pada masa muda. Dari sini, Xingming sudah merasa ada hal yang tidak beres di istana. Kemudian di keesokan paginya, para master pun berkumpul untuk melaksanakan upacara penyembahan langit. Lalu datanglah seorang putri yang menanyakan di mana Master Hongru yang belum juga muncul. Dan ternyata Master Hongru telah tewas terbunuh. Kemudian mereka melakukan penyelidikan untuk mencari dalang pembunuhan Master Hongru. Setelah mereka berbincang, akhirnya mereka menaruh curiga terhadap Xingming karena menurut rumor ia adalah anak dari siluman rubah. Kemudian scene berlanjut di malam harinya. Para master mulai menjalankan tugas mereka untuk membasmi beberapa siluman untuk diambil rohnya dan diberikan pada 4 patung yang merupakan tempat untuk menghentikan ular bencana. Mereka sangat gencar melakukan pemburuan siluman kecuali Xingming yang hanya terlihat bersantai dengan para roh penjaga miliknya. Buya sangat kesal menyaksikan Xingming bersantai, padahal mereka sudah tak memiliki banyak waktu lagi. Xingming pun akhirnya menjelaskan tindakannya selama ini. Ia berkata bahwa dirinya tidak benar-benar bersantai, melainkan menunggu info mengenai keberadaan para siluman yang ia dapatkan dari para roh penjaganya. Tentu saja tindakan Xingming sangat membantu para master yang lain untuk menemukan siluman. Kemudian Xingming kembali menegaskan bahwa ia hanya butuh 1 roh siluman, namun bukan roh siluman biasa. Ia butuh roh siluman yang telah memakan hasrat terbesar manusia. Dan tak lama berselang, Xingming merasa ada yang tak beres pada ruangan Tuan Putri. Xingming dan Buya pun bergegas menuju ruangan itu dan melihat sang putri sudah tergeletak tak sadarkan diri. Xingming yang dibantu Buya langsung menolong Tuan Putri dengan mengeluarkan siluman yang masuk ke tubuhnya. Dan setelah siluman itu telah dikeluarkan, Xingming mengatakan bahwa itu adalah siluman yang selama ini ia cari. Siluman itu memiliki roh yang tak biasa karena telah memakan hasrat yang besar milik Tuan Putri. Mereka berdua pun memasukkan roh itu ke dalam patung naga Nilakandi yang telah siap untuk menyegel kebangkitan ular bencana. Kemudian scene berlanjut pada malam hari yang tenang. Xingming sedang bersantai di kamarnya sembari membaca sesuatu. Tiba-tiba ia merasakan adanya kekacauan yang berasal dari ruangan Tuan Putri. Setelah Xingming sampai ke asal suara, keributan itu ternyata berasal dari Long Yi yang tengah diserang oleh Soyi. Kemudian Soyi mengatakan alasannya menyerang Long Yi adalah karena ia berusaha untuk membunuh Tuan Putri. Xingming yang tak langsung percaya hanya berusaha untuk melerai keduanya. Lalu muncullah Buya yang ikut serta dalam pertarungan di antara mereka. Kemudian Long Yi pun lengah, tiba-tiba muncul sesosok siluman berwujud rambut di belakangnya dan langsung menarik leher Long Yi. Xingming langsung meraih tubuhnya yang sekarat dan menanyakan siapa pelakunya. Long Yi dengan suara rintihan itu pun berkata bahwa sang ratu adalah Tuan Putri. Setelah berkata hal tersebut, Long Yi pun tewas. Xingming hanya terdiam dan memikirkan apa maksud dari perkataan Long Yi. Kemudian saat semua orang telah kembali ke ruangan masing-masing, tiba-tiba saja sang putri menghunuskan pedang ke arah Song Ye dan menanyakan apa maksud dari tindakannya. Sang putri telah tahu bahwa siluman rambut yang membunuh Long Ye telah dikendalikan oleh Song Ye. Song Ye pun menjawab alasannya membunuh Long Ye adalah karena ia telah mengetahui rahasia dan identitas putri yang sebenarnya. Dan ternyata sang putri merupakan ratu yang sebenarnya. Dan ratu yang memerintah selama ini merupakan boneka kertas milik Song Ye. Alasan sang ratu merubah identitasnya menjadi putri adalah karena ia hidup abadi dan tak bisa tua. Hal itu dikarenakan ular bencana yang selama ini bersemayam di tubuhnya. Sang ratu yang bernama Fang Yu itu pun telah mengganti identitasnya berkali-kali demi menghindari kecurigaan. Kemudian scene berlanjut saat Xingming dan Buya sedang berbincang. Keduanya curiga kepada Song Ye dan memulai rencana untuk menjebaknya.
untuk menemukan bukti-bukti kuat bahwa ialah dalang di balik pembunuhan Long Yi dan Hong Ru. Xingming menemui Putri Fang Yu sementara Buya menemui Song Ye. Mereka saling menanyai satu sama lain dan mengupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi. Xingming bertanya beberapa hal kepada Putri Fang Yu. Namun saat Fang Yu akan menjawab, tiba-tiba siluman rambut kembali muncul dan membuat Fang Yu jatuh tak sadarkan diri. Ya, alasan Fang Yu tidak mati saat terkena serangan dari siluman rambut adalah karena keabadian yang ia dapat dari ular bencana yang bersemayam di dalam dirinya. Xingming kemudian meninggalkan Fang Yu untuk mengejar siluman rambut. Namun, saat Xingming berhasil memojokkannya, tiba-tiba siluman itu pun lenyap. Ia puas karena telah melakukan dendam yang sebelum ia selesaikan semasa hidupnya. Kemudian Xingming pergi untuk menemui Buya yang sudah tak sadarkan diri karena terkena serangan dari Soyi. Buya dan Xingming telah mengetahui apa yang telah terjadi selama ini. Mereka berdua pun mencoba menghentikan Soye dan Fang Yu yang akan membangkitkan ular bencana. Namun, Soye mengeluarkan jurus teleportasi dan mengurung Xingming dan Buya ke dalam kurungan bawah tanah. Xingming yang mempunyai jurus teleportasi dengan mudahnya keluar dari kurungan tersebut. Namun, Buya yang tak begitu mahir dalam sihir sempat terjebak beberapa saat yang pada akhirnya diselamatkan oleh Xingming. Di saat yang sama, Fang Yu tengah terbaring di atas meja batu dan lahirlah sesosok ular dari tubuhnya. Ular bencana yang masih bertubuh kecil itu pun memasuki tubuh Soyi melalui mulutnya dan menyatu dengan Soyi. Ular bencana yang sesungguhnya pun telah benar-benar bangkit, gengs. Xingming dan Buya pun telah kembali. Namun semua sudah terlambat. Ular bencana yang telah memiliki wujud besar itu pun telah pergi dan mencoba keluar dari kota kekaisaran. Keempat patung penyegel ular bencana pun aktif dan langsung membuat kurungan agar ular bencana tak bisa kabur. Namun, salah satu patung tidak mengeluarkan segelnya dan ternyata itu adalah patung tanggung jawabnya Soyi. Soyi sengaja tak memasukkan roh ke dalamnya agar memberi jalur pelarian bagi ular bencana. Saat sedang mengendarai ular bencana, Fang Yu merasa bersalah atas apa yang telah ia perbuat. Fang Yu akhirnya mencoba mengakhiri hidupnya dengan melompat bersamaan dengan Soyi. Namun hal itu sia-sia karena ular bencana yang dikendalikan oleh Soyi dengan cepat menangkap mereka sebelum menghantam tanah. Xingming dan Buya telah sampai di gerbang yang akan dilalui ular bencana. Kemudian Xingming memanggil ketiga roh penjaga miliknya. Ketiga roh itu adalah batu pembunuh, pelukis gila, dan anjing salju. Ketiga roh itu pun berusaha untuk melumpuhkan ular bencana. Di saat yang bersamaan, Buya berkata kepada Xingming bahwa ia akan menghidupkan patung burung vermilion yang merupakan patung terakhir untuk mengaktifkan segel sepenuhnya untuk mencegah ular bencana pergi meninggalkan kota kekaisaran. Buya kemudian berkata kepada Xingming untuk menjadikannya sebagai roh penjaga miliknya. Xingming hanya terdiam memandangi Buya yang kemudian pergi ke patung burung vermilion. Salah satu roh penjaga yang menghadapi ular bencana mulai kewalahan. Dan roh anjing es menyarankan Xingming untuk menyusul Buya. Xingming kemudian mendatangi Buya yang tak sadarkan diri. Buya telah menggunakan rohnya sendiri untuk mengaktifkan burung vermilion agar kurungan pun aktif sepenuhnya dan mengurung ular bencana di dalam kota kekaisaran. Soyi yang mempunyai kekuatan ular bencana berhasil mengalahkan beberapa roh penjaga milik Xingming. Dan di saat juga muncullah Buya dalam wujud roh. Kemudian Xingming memberinya satu mantra untuk menjadikan Buya sebagai roh pelindung. Buya yang telah memiliki kekuatan baru itu pun pergi menemui Soyi yang berada di atas ular bencana. Keduanya pun bertarung secara sengit. Di saat yang bersamaan Xingming pergi menemui Fang Yu yang berada di dimensi lain. Xingming membawa Fang Yu ke masa lalu dan menemui guru Xingming yaitu Zhongxing. Zhongxing adalah orang yang dicintai oleh Fang Yu di masa lalu. Alasan Soyi merubah wajahnya menjadi mirip Zhongxing adalah agar Fang Yu tidak merasa kesepian. Fang Yu sempat berbicara kepada Zhongxing berbagai hal dan pada akhirnya Fang Yu menyaksikan Zhongxing lenyap. Fang Yu telah menyadari perbuatannya selama ini.
Mereka berdua pun kembali untuk menghentikan ular bencana. Di saat yang sama, Boya menyerang Soyi dengan pedang peninggalan guru Xingming. Namun, Soyi dengan mudahnya menahan serangan milik Buya dengan mantra pelindung. Di saat Soyi dan Buya Xiang saling adu kekuatan, Wang Yu menggertak Soyi dengan membunuh dirinya sendiri. Karena ular bencana tak lagi bersamayam di dalam dirinya, Wang Yu pun tewas karena sayatan pedang di lehernya. Melihat hal itu, Soyi yang merupakan roh penjaga yang ditugaskan untuk melindungi Wang Yu merasa gagal. Ia pun lengah, sehingga serangan Buya tepat mengenai tubuh Soyi yang membuatnya jatuh. Ular bencana pun akhirnya lenyap. Namun ular tersebut mengarahkan serangan terakhirnya ke arah Xingming. Xingming yang tak sempat bereaksi hanya terdiam melihat Buya yang menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi Xingming. Buya pun akhirnya menghilang karena terkena serangan dari ular bencana. Ular bencana pun lenyap, namun Soyi masih bertahan. Meskipun pedang telah menancap di dadanya, Soyi kemudian mengambil pedang tersebut dan melemparkannya ke arah Xingming. Xingming sempat menahan serangan itu, namun pada akhirnya pedang itu berhasil menembus mantra pelindung milik Xingming dan mengenai tubuh Xingming. Namun Xingming masih berdiri dan mengingat apa yang dikatakan gurunya. Karena telah mengerti apa yang dimaksud oleh gurunya dan membuat kekuatan Xingming yang sesungguhnya akhirnya muncul. Dan ia meraih pedang yang tadi lalu menghunus ke arah Soyi. Soyi yang tak dapat menghalau kekuatan besar milik Xingming akhirnya tewas. Dan cerita pun tamat. Secara keseluruhan film ini udah oke banget ya gengs. Jadi buat kalian yang hobi nonton film fantasi, saya sangat menyarankan film ini gengs. Karena dari segi grafis, alur ceritanya, pemainnya itu udah oke banget gengs. Ini menurut saya loh. Oke gengs, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.